Halo, saya Ibam. Selamat datang di musim kedua Siniar Salihara. Kali ini kita akan ngomong-ngomong soal aku dan Karil Anwar. Iya. Jadi kayak ada Indonesia yang meskipun tidak disebutkan di puisi ini gitu. Kata Indonesia tidak Tidak disebutkan. disebutkan, tapi kita tahu ini Indonesia. Dan aku membayangkan Chairil Anwar itu sangat gaul pada masa itu ya. Dia anak gaul abad 20. Edgy. Dalam rangkaian program 100 tahun Karil Anwar, komunitas Salihara akan menampilkan para pembicara yang masing-masing berdasarkan aspirasi sastranya akan memilih 3 sajak dari Karil Anwar. Dan mereka akan membicarakannya secara dekat atau secara close reading. Mereka juga akan menyelami puisi Karil Anwar dan berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang apa dan bagaimana kekuatan dari masing-masing sajak tersebut. Kali ini sekarang saya akan ditemani oleh Hamzah Muhammad. Halo Ibam. Ia merupakan seorang penerjemah dan juga penyair yang baru-baru saja meluncurkan sebuah buku kumpulan puisi berjudul Hompimpa Alayum Gambreng. Ini terbit tahun berapa? Tahun 2022. Oh, tahun berarti ini. baru banget ya? Oke. Teman-teman, bersama Hamzah kita akan ngomong soal aku dan Karil Anwar. Nah, Hamzah, kita ingin mendengar dulu nih, awal perjumpaan Hamzah dengan Karil Anwar itu gimana sih? Perjumpaan pertama kali dengan perjumpaan Chairil Anwar itu sekitar waktu aku usia 20 tahun. Itu aku baru suka sastra atau puisi atau bahkan baru suka membaca ketika selepas SMA. Jadi momennya adalah ketika aku waktu kuliah di Rawamangun. Aku lahir di Rawamangun, tumbuh di Rawamangun. Aku merasa puisi Chairil Anwar itu situasinya dekat dengan sekitarku dan aku bisa mengalaminya dengan keseharian. Cerita menariknya waktu itu 2 hari kalau tidak salah ketika nenek wafat 2012 berarti ya. Aku pulang ke rumah ke Tangerang dulu, terus aku keliling muter-muter, setelah itu ke Jakarta. Aku berangkat pulang ke Jakarta. Di Senen aku menemukan buku puisi yang kamu pegang tadi. Oke. Dan aku pertama kali itu membaca Chairil Anwar dan membuka halaman pertama dari puisinya adalah puisi Nisan, dan itu untuk neneknya Chairil Anwar. Oh iya. Jadi aku merasa itu salah satu situasi keseharian yang aku alami ketika pertama kali membaca Chairil Anwar. Oh iya, ini Nisan emang ditujukan untuk nenek Kanda ya. Terbit tahun 1942. Oke, di sesi kali ini Hamzah memilih 3 sajak ya. 3 sajak. Yang pertama itu adalah lagu biasa. Kemudian juga ada Perjurit Jaga Malam. Ini ada 2 versi ya. Kemudian ada juga Aku Berkisar Antara Mereka. Kenapa Hamzah memilih puisi-puisi ini gitu? Dan menurut Hamzah apa kekuatan dari masing-masing puisi ini gitu yang mungkin bisa dibicarakan di perbincangan kali ini? 3 puisi yang tadi disebut Ibam itu adalah 3 puisi yang menurutku familiar dengan pengalamanku. Jadi ada benang merahnya. Yang pertama, aku merasa dekat karena di 3 puisi tersebut ada momen seketika yang bisa aku alami. Jadi aku bisa mensimulasikan peristiwanya ketika membacanya. Aku bisa membayangkan peristiwa itu. Kemudian 3 puisi yang Ibam sebut tadi, lagu biasa, Perjurit Jaga Malam, dan Aku Berkisar Antara Mereka, itu seperti dituturkan secara langsung, kayak ada orang tiba-tiba datang kepada kita terus kita mendengarkan curhatnya seperti itu. Ya. Nah, bisa diceritakan gimana sih suasana dari puisi-puisi tersebut? Suasananya adalah ketika aku membaca 3 puisi tersebut, aku bisa semacam merasa bisa mengesampingkan biografi penyairnya gitu. Jadi aku merasa bisa menafsirkannya secara mandiri, tidak terbebani bahwa Chairil Anwar itu siapa. Kemudian puisi itu datang apa adanya gitu. Seperti halnya kayak kita mengalami sesuatu yang tidak kita rencanakan seperti itu. Jadi ketika membaca lagu biasa misalnya, aku justru teringat dengan lagu konservatif di Adams.
Jadi latarnya kan teras. Oke. Kalau di lagu Ya. biasa adalah latar teras rumah Oh iya, makan. iya. Di Kemudian teras rumah makan kami kini berhadapan gitu. nah Ya. begitu. Kalau di lagu The Adams teras rumah gitu, judulnya konservatif. Dan kenapa aku teringat The Adams karena ya aku merasa lebih kenal lebih dulu The Adams gitu ketimbang puisi Chairil Anwar itu sendiri. Tapi yang itu hanya contoh saja. Tapi dari ketiga puisi tersebut, aku merasa bahwa Chairil Anwar bisa mengelaborasi hal-hal yang seharian terus dimasukkan ke dalam puisi sehingga kita bisa merasakan gambaran hidup yang nyata gitu. Kita seperti mendengarkan puisi ketimbang membaca puisi gitu secara tekstual gitu. Mungkin itulah yang aku rasa bisa menjadi cara membaca kita terhadap puisi Chairil Anwar di abad ini, karena puisi itu kan puisi Chairil Anwar itu datangnya dari abad 20 ya, jauh sekali gitu. Oke. Nah, bagi Hamzah misalnya tadi ya lagu biasa, kemudian juga Perjurit Jaga Malam dan Aku Berkisar Antara Mereka, itu kan seperti menceritakan suatu peristiwa gitu. Ketimbang kita membaca, misalnya kita justru mendengar katakanlah seorang kawan gitu untuk bercerita. Nah, menurut Hamzah kenapa Chairil memilih cara ini gitu, memilih cara untuk bercerita gitu dalam bentuk puisi ya, ketimbang katakanlah dalam prosa atau esai gitu. Apa kekuatan dari puisi-puisi ini? Puisi meskipun padat ya, tapi dari 3 puisi tersebut, puisi lagu biasa, ia bisa menghidup kata-kata yang di dalamnya meskipun singkat-singkat itu, hanya terdiri dari beberapa bait. Puisi itu bisa membuat aku ketika membacanya seperti mengalami keseharian atau peristiwa yang ada di dalam puisi tersebut. Jadi aku tidak terbebani untuk membaca puisi sebagai karya sastra dengan S besar gitu. Tapi kejadian yang lumrah, dan di Chairil Anwar menuliskan atau mengutip judul lagu Carmen dan Ave Maria. Oke, itu di lagu biasa ya. Ya, kita bisa membayangkan kalau pengutipan itu menjadi semacam akselerasi untuk memaknai momentum atau peristiwa yang ada di dalam puisi tersebut gitu. Momen seketika itulah yang membuat aku merasa ini dituturkan secara langsung gitu. Bagaimana kemudian dengan cara dia menceritakan atau menghidupi suasana Jakarta gitu di 3 puisi ini? Cara menghidupkannya menariknya adalah misalnya di dalam puisi Aku Berkisar Antara Mereka, itu tidak ada kata Jakarta. Oke. Tapi ia bisa menampilkan atau menarasikan semangat kosmopolitan gitu, semangat yang Chairil menulisnya dengan aku pakai mata mereka gitu, meskipun secara terpaksa gitu. Tapi ada semacam kesamar karena penyebutan itu pakai mata mereka, bahwa si aku menjadi orang banyak, si aku menjelma gerak yang ada di dalam sebuah suasana, dalam hal ini urban gitu. Dan kita tahu bahwa sekalipun tidak disebut Jakarta dalam puisi Aku Berkisar Antara Mereka, itu adalah Jakarta gitu. Oke. Tanda-tandanya apa ya? Misalnya kayak di Aku Berkisar Antara Mereka gitu, kita melihat baris yang menyatakan terkumpul di halte misalnya. Apakah kayak gitu cara Chairil menghidupi suasana urban atau kota? Bisa, itu salah satunya. Dan peristiwa-peristiwa yang keputusan-keputusan yang ada di dalam puisi ini, seperti halnya ya sejak dia menyebut aku pakai mata mereka gitu. Itu kan bahwa di kota, dalam hal ini kebetulan Jakarta, katakanlah andaikanlah kebetulan Jakarta, ia menjadi semacam melting pot. Jadi orang bisa menjadi siapapun gitu, berganti baju, bergaul. Kemudian secara gambaran dalam puisi ini disebut juga seperti halnya diksi gigi masa, terus tram dari kota, sesuatu yang bergerak gitu. Ya. Dan menurut Hamzah, kenapa Chairil pilih puisi timbang esai? Kenapa ya? Di masa 1945 ini oh ya ini sekitaran 1940-an ya. Sekitar 1940-an. Kalau menurutku Chairil kan datang tidak dari Jakarta sebetulnya ya. Tapi ia memakai mata rantau gitu. Dia merantau kemudian ke Jakarta dengan
dengan intensi berkesenian katakanlah, dan dia merasa kayaknya panggilannya adalah di puisi. Dia menulis puisi. Nah, karena panggilan itulah ia melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, dia bergaul dengan siapapun, kemudian menurutku dia tentu punya latar dan referensi bacaan. Nah, aku merasa puisi yang paling mungkin ia tulis pada masa itu, masa yang serba gegap gempita ya, masa di mana orang-orang bergerak terus untuk melakukan perubahan, ada istilah revolusi segala rupa. Dan kalau iseng berpikir ya, aku mikir ya zaman itu lebih mudah mencari mata penyairan ketimbang mata pencaharian gitu. Jadi itu sebagai ekspresi urgensi dari anak zaman ya. Yang paling gaul di masa itu bikin puisi dong gitu. Oke. Nah, bagi Hamzah misalnya, kita masih ngomongin Aku Berkisar Antara Mereka ya. Puisi ini kan mungkin puisi urban yang kuat gitu ya. Bahkan menurut Hamzah mungkin ini bisa menjadi semacam template puisi urban hari ini gitu. Nah, Hamzah bisa menguraikan lebih nggak tentang pendapat ini? Oke. Puisi Aku Berkisar Antara Mereka ini satu bait doang. Ya, satu bait panjang. Jadi, tapi ia pengen membicarakan apapun dari semua peristiwa yang dialami. Jadi ada semacam kegegap gempitaan yang semuanya pengen ditumpahin gitu. Nah, itu karakteristik dari mungkin sikap dalam orang merespon Jakarta gitu. Kalau kita melihat misalnya katakan Chairil Anwar berada dalam tradisi puisi-puisi sebelumnya ya, dia menulis ini dengan semacam kebebasan tertentu yang mungkin tidak atau belum dilakukan oleh penyair sebelumnya gitu. Jadi dia mengolah, dia menantang bentuk-bentuk yang sudah ada dari tradisi puisi sebelumnya, katakan puisi Pujangga Baru gitu. Puisi Pujangga Baru mewariskan semangat kebebasan individu, tapi secara bentuk ia terlalu kaku gitu. Jadi harus ada yang pulen secara bentuknya, tapi Chairil Anwar memampatkan itu menjadi dalam satu bait yang semuanya bisa terjadi gitu. Semuanya betul-betul penuh gitu. Ya. Mau bacain nggak? Siapa yang baca? Aku nih. Hamzah dong. Oke. Aku Berkisar Antara Mereka. Oke, aku bacain ya sebentar. Aku berkisar antara mereka. Aku berkisar antara mereka sejak terpaksa bertukar rupa di pinggir jalan. Aku pakai mata mereka, pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda. Kenyataan-kenyataan yang didapatnya. Bioskop Capitol putar film Amerika, lagu-lagu baru, irama mereka berdansa. Kami pulang tidak kena apa-apa, sungguh pun ajal macam rupa jadi tetangga. Terkumpul di halte, kami tunggu tram dari kota, yang bergerak di malam hari sebagai gigi masa. Kami timpang dan pincang, negatif dalam janji juga. Sandarkan tulang belulang pada lampu jalan saja. Sedang tahun gempita terus berkata, hujan menimpa, kami tunggu tram dari kota. Ah, hati mati, dalam malam ada doa. Bagi yang baca tulisan tanganku dalam cinta mereka. Semoga segala sipilis dan segala kusta sedikit lagi bertambah derita bom atom pula. Ini buktikan tanda kedaulatan kami bersama. Terimalah duniaku antara yang menyisakan bisa. Ku alami kelam malam dan mereka dalam diriku pula. Nah, sajak itu bisa dibaca di mana ya? Di kumpulan puisi Chairil Anwar. Judulnya ada yang baru terbit juga, ini versi terbaru. Versi terbaru bisa ditunjukkan mungkin ke teman-teman. Oke. Ini adalah buku kumpulan Chairil Anwar, puisi Chairil Anwar, Aku Ini Binatang Jalang. Oke. Nah, kita bisa lihat nih Bam, ada diksi di baris kedua dalam puisi ini, aku pakai mata mereka. Ia mengawali menjadi mereka, menjelma orang-orang banyak dengan aku pakai mata mereka. Terus di akhir puisi dia menyebut mereka dalam diriku pula. Nah, itu semacam semangat kosmopolitan yang ia melebur, ia terlibat. Jadi kalau misalkan dikatakan penyair itu berjarak dengan masyarakatnya, justru aku merasa dengan cara menuturkan seperti ini secara langsung, Chairil dalam hal ini mungkin si aku ini, ia
memasukkan mereka ke dalam dirinya. Jadi berempati secara bersama, ada semacam kesamarasaan gitulah. Bahkan di sini dia Karyl juga banyak menggunakan kata kami ya, misalnya kami pulang tidak kena apa-apa misalnya, kami timpang dan pincang negatif dalam janji juga gitu. Iya. Jadi kayak ada Indonesia yang meskipun tidak disebutkan di puisi ini gitu. Kata Indonesia tidak disebutkan. Tidak disebutkan, tapi kita tahu ini Indonesia yang tahun 49, kalau tidak salah ditulis tahun 49 ya. Ya, ini tahun 1949. Di momen ketika kita ingin mendapatkan kedaulatan ya kan dari Belanda kalau tidak salah. Iya. Jadi ketika aku membaca puisi ini aku merasa kayak terakselerasi, katakanlah membayangkan diri sebagai generasi yang datang dari abad 20 gitu, generasi Hairil. Aku membayangkan dan aku memberi jarak dengan pembacaan tersebut. Aku membayangkan aku sebagai anak generasi abad 21 yang tumbuh di abad 21, dan aku merasa dengan puisi ini, dengan puisi aku berkisar antara mereka, aku merasakan Indonesia yang baru lahir dan seolah-olah juga belum pernah terjajah sekalipun. Jadi mendewasa banget dengan puisi ini. Apa ya, segar juga gitu ya kayak. Jadi tidak ada dendam terhadap kolonialisme atau hal-hal besar gitu. Jadi tidak ada slogan yang sifatnya lebay gitu dituturkan gitu. Dan menariknya ini apa ya, mungkin ada semangat kolektivitas zaman itu juga ya, Hamzah ya. Istilahnya mungkin padahal kan mungkin kita mengenal Karyl tuh aku gitu, penyair sendiri, dan sedangkan mungkin di sajak ini justru tadi seperti kata Hamzah ya, melebur gitu ya. Ia berbagi karena ia menjadi terlibat gitu. Kalau di Prajurit Jaga Malam itu gimana ya? Kayak Oke, Prajurit Jaga Malam ya, kita lihat. Oke. Sama halnya dengan aku berkisar antara mereka. Si aku di sini di dalam puisi Hairil Anwar yang berjudul Prajurit Jaga Malam, ia berempati kepada mereka. Aku suka pada mereka. Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam. Jadi Hairil masuk ke dalam peristiwa, kemudian ia mencatatnya gitu. Dan rasanya puisi ini, apa yang tadi saya sebut di awal, bahwa puisi Prajurit Jaga Malam ini adalah bertolak dari momen seketika gitu. Jadi seolah-olah ia dituturkan langsung. Jadi sama halnya dengan puisi lagu biasa dan aku berkisar antara mereka. Nah, kemudian menurut Hamzah, seperti apa sih bahasa yang digunakan oleh Karyl gitu, yang mungkin membuat Hamzah merasa ini lebih lebih didengarkan ketimbang dibaca. Oke. Kita bisa memeriksa puisi Prajurit Jaga Malam. Misalnya di bait kedua. Pemuda-pemuda yang lincah, yang tua-tua keras bermata tajam. Aku membayangkan mestinya ada kata dan ini yang memisahkan antara yang lincah dan yang tua-tua. Tentu beda yang lincah dengan yang tua-tua. Tapi karena aku mempercayai bahwa puisi Hairil Anwar ini seperti halnya tuturan langsung, aku merasakan tidak perlu ada kata dan di sini, dan itu layak di sini tidak ada kata dan. Jadi ini sangat tuturan langsung gitu. Mimpinya kemerdekaan, bintang-bintangnya kepastian. Mesti ada kata dan lagi di sini. Itu salah satu contoh. Ya mungkin aja di masa itu kita tahu bahwa bahasa yang prokem, bahasa cakapan, mungkin Melayu rendah, Melayu pasar, itu adalah bahasa yang trendy gitu. Dan aku membayangkan Hairil Anwar itu sangat gaul pada masa itu ya. Dia anak gaul abad 20. Edgy. Nah, anak gaul kan cenderung untuk celetak-celetuk, Bam. Cenderung ceplas-ceplos gitu. Kalau baku banget juga kayaknya gimana gitu, jadi serius gitu. Nah, penggunaan yang agak bebas ini mempengaruhi cara menulis, katakanlah penyair-penyair lain gak sih? Di masanya mungkin, atau masa setelahnya 50-an ke atas? Secara langsung aku rasa iya gitu. Semisal kita bisa membaca Blues untuk Boni pada Rendra gitu. Rendra banyak puisi dalam Blues untuk Boni yang dia tulis tahun 60-an setelah kepulangan dari Amerika. Puisi-puisinya sangat naratif dan kita bisa mengalami peristiwa di dalamnya gitu. Mulai dari
Nyanyian Angsa, Oke. kemudian Maria Zaitun dan sebagainya. Siapa lagi ya kira-kira yang agak kepengaruh Chairil Anwar. Chairil Anwar yang mungkin secara tegas gitu? Secara tegas banyak sih, Banyak. mungkin tidak untuk tuturan langsungnya ya, tapi mungkin banyak penyair yang terpengaruh oleh Chairil Anwar selain Rendra katakanlah. Tentunya generasi pasca Chairil, yaitu kita bisa menyebut Sapardi atau Sapardi Djoko Damono atau Gunawan Muhammad gitu. Mereka yang aku sebutkan tadi adalah penyair yang mungkin mengambil Chairil untuk di puisi yang karakteristiknya membangun suasana. Dalam hal ini mungkin puisi liris semacam itu. Nah, tadi Hamzah menyebutkan momen seketika gitu ya. Puisi-puisi yang Hamzah pilih ketika itu menurut Hamzah ada momen seketika atau spontan gitu. Nah, menurut Hamzah apakah Chairil ini merupakan seorang penyair yang modelnya begitu gitu, yang memang menulis secara spontan gitu? Padahal mungkin kita tahu dan teman-teman di sini juga mungkin tahu, Chairil Anwar itu di naskah-naskahnya itu selalu dalam tulisan-tulisan itu pasti mencoret-coret, menyilang-menyilang kata gitu untuk menemukan kata yang tepat gitu. Beberapa kali ia selalu mencoret-coret gitu kan. Nah, itu kan tandanya proses menyunting atau editing itu menjadi penting gitu. Nah, bagaimana Hamzah melihat aspek spontanitas yang justru nggak spontan ini? Oke. Menarik pertanyaannya. Jadi menurutku, ya aku juga tidak percaya bahwa Chairil sekali nulis langsung jadi ya. Tapi bagaimana ia bisa merawat atau mengelola spontanitas peristiwa yang ia alami, kemudian ia hadirkan ulang dalam puisi. Nah, aku ingat salah satu esai Gunawan Muhammad di buku Sejumlah Masalah Sastra, ia menyebut kalau puisi Chairil Anwar itu tidak sepenuhnya mengambil akar kata, semangat pencarian akar kata, tapi akar puisi kata Chairil hingga Anwar ke sedalam-dalamnya gitu ya. Iya, tapi puisi Chairil Anwar itu hadir sebagai keutuhan yang spontan. Keutuhan yang spontan. Okay. Jadi aku merasa justru ketika ia tahu bahwa pembaca itu penting mengalami konteks peristiwa, karena itu ia menyunting untuk kebutuhan supaya pembaca bisa berempati dengan apa yang ia alami, katakanlah seperti itu. Berempati dengan si aku yang mengalami peristiwa puitis itu gitu. Jadi aku ngerasa kalau unsur performatif dalam puisi itu salah satu yang urgensi dalam penyuntingnya yang Chairil lakukan gitu. Aku pengen mengatakan itu gitu. Dan itu mungkin kelihatan ya dari cara Chairil menceritakan, misalnya di Aku Berkisah Antara Mereka itu kan peristiwa banget gitu ya. Gerak gitu ya, jadi satu momentum gerak banget gitu. Oke. Nah, tadi Hamzah membaca Chairil dan menemukan mungkin salah satu aspeknya adalah bagaimana Chairil melukiskan peristiwa urban di Jakarta gitu ya pada masa itu. Dan padahal mungkin ya sastrawan Pujangga Baru misalnya atau mungkin semasa itu lebih banyak menceritakan misalnya tentang alam, tentang kampung halaman gitu, dengan mungkin penulisan yang lebih rapi, lebih indah gitu, mungkin agak-agak ada tendensi romantik gitu. Nah, sedangkan Chairil kan justru tidak begitu, dia menerima kota dengan apa adanya, timpang dan pincang gitu ya kalau di Aku Berkisah Antara Mereka, dan justru menawarkan keindahan urban tersebut gitu. Nah, bagaimana dirimu melihat aspek ini gitu, dan bagaimana hal ini mempengaruhi katakanlah kepenulisan kamu gitu yang tumbuh dan besar di Jakarta di tahun 2022 ini? Baik Bam, jadi dalam puisi urban tidak ada yang spesial gitu. Semua peristiwa itu punya potensi yang sama untuk menjadi filmis. Jadi dalam urbanitas, dalam sebuah karya seni yang urban, kita bisa katakan semuanya bisa jadi happening gitu. Semua bisa jadi tren, sesuatu yang bonafit sekaligus yang obskur, itu bisa punya
punya taraf yang sama gitu. Hmm. Jadi salah satu aspeknya yang aku ambil dan aku suka dari Hairil dan aku merasa ini dekat adalah unsur kelisanan dalam puisi Hairil. Jadi aku merasa justru ketika puisi Hairil Anwar mendekati kelisanan, ia menjauhi klise, menjauhi slogan, menjauhi intelektualisme yang berat seperti itu. Kalaupun ada beberapa puisi Hairil yang memang terjebak pada sebuah slogan semacam itu adalah karena Hairil ingin mendekatkan sesuatu yang mungkin sifatnya tekstual gitu, tidak ingin membuat gambaran hidup akan urban itu sendiri gitu. Ya itu kan banyak varian ya puisi ya itu sendiri ya. Nah dengan unsur kelisanan itu aku merasa puisi itu menantangku untuk menulis puisi gitu. Jadi tradisi puisi itu menantangku untuk menuliskan puisi karena dari apa yang tadi aku paparkan, aku merasa sebetulnya Hairil memoderasi tradisi puisi Indonesia dengan kenyataan sehari-hari aja. Jadi ia ingin menuliskan sesuatu yang apa adanya, dalam hal ini tidak dibuat-buat, tidak harus ada kata-kata yang bombastis. Dan kita tahu, teman-teman bisa cek, Ibam bisa cek kalau tidak ada kata Indonesia dalam puisi Hairil atau isme-isme gitu. Itu bisa gitu ya. jargon-jargon yang sebetulnya mempersempit puisi, dan aku rasa Hairil mungkin menyadari hal itu karena ia lebih dulu menyadari konteks baru apa yang ingin ia sampaikan gitu. Nah, jadi aspek kelisanan itu apa ya menurut Hamzah? Mungkin penting atau mungkin kerap tampak dalam puisi-puisi yang mungkin melukiskan situasi urban gitu ya. Iya, karena apa yang sekarang kita sebut relate adalah apa yang mungkin itu berawal dari celetukan, omongan yang kasual, sehingga kita bisa menerima realitas secara wajar gitu. Jadi kalau pada 3 puisi Hairil Anwar yang kita bahas hari ini, kali ini adalah Lagu Biasa, kemudian Prajurit Jaga Malam, Aku Berkisar Antara Mereka. Aku merasa Hairil tidak ingin berpuisi untuk menulis puisi gitu, tapi ia menuliskan gambaran hidup gitu dan memperistawakannya kembali kepada kita, kepada aku sendiri gitu ketika membacanya. Jadi tidak ada beban untuk membaca Hairil Anwar harus mengerti sejarah sastra Indonesia secara panjang lebar gitu, tapi menerima peristiwa sehari-hari yang dalam praktiknya ketika aku merespon hal tersebut, aku menulis puisi yang mungkin mengejar kelisanan jadinya gitu Bang. Kemudian bagaimana dengan tadi momen seketika itu gitu? Apakah Hamzah juga katakanlah ingin mencoba mempraktikkan itu dalam karya-karya Hamzah misalnya? Iya, aku mencobanya. Aku tidak tahu bagaimana, apakah itu berhasil atau tidak, tapi aku merasa menulis puisi itu bertolak dari apa yang kita sebut sebagai peristiwa gitu. Jadi bukan menunggu ilham atau harus mengikuti tradisi puisi yang panjang banget gitu ya. Jadi kita malah mengekor gitu. Jadi aku merasa kesadaran akan konteks itu penting, dan aku meminjam itu dari cara Hairil menulis. Kesadaran akan konteks bahwa ia memakai mata rantau dari Sumatera kemudian ke Jakarta, dan menuliskan tentang Jakarta dengan perasaan orang yang terlibat, tidak hanya memberi jarak terus mengamati dari kejauhan terus menulis gitu. Tidak. Iya. Kita kan kerap mendengar karya itu apa ya sebagai sosok yang bohemian gitu ya. Dia selalu jalan-jalan di sekitar Senen misalnya atau ya itu dia sosok yang begitu gitu. Nah, tapi di satu sisi kan dia juga merupakan seorang pengamat yang mungkin yang ulet juga gitu, yang memang yang tajam gitu. Nah, menurut Hamzah ini gimana sih gitu, kayak ini kamu ambil juga nggak dalam proses kreatifmu? Konstruksi tentang Hairil Anwar itu adalah konstruksi tentang ketokohan pasti ya. Ketokohan Hairil dalam hal ini, ketokohan itu penting, tapi sejauh kita membarenginya dengan membaca karya-karyanya. Jadi katakan kita bisa mengambil semangat vitalitas berkesenian dari Hairil Anwar,
Kita merasa kalau mengingat Chairil Anwar ketika berkesenian kita merasa forever young gitu. Ya itu baik gitu. Tapi kalau kita tidak membarenginya dengan membaca karyanya, itu malah membuat kita jadi pemalas tentunya. Menjadi orang yang tidak mengadakan kritik terhadap apa yang belum dikerjakan Chairil gitu. Jadi kita bahkan mungkin tidak memperbarui cara pandang gitu, cara pandang apa yang sudah Chairil bikin gitu. Karena aku merasa kita sedari tadi misalnya membicarakan tentang urban, Jakarta, dan aku merasa Jakarta bisa milik siapapun kok. Dan jangan-jangan dalam berkesenian, dalam berpuisi, kita masing-masing kita punya Chairil-nya masing-masing gitu. Kita ingat siapa, ingat Chairil gitu. Kita ingat di suatu tempat yang bukan Jakarta tapi kita ingat Jakarta seolah-olah mengalami Jakarta gitu. Semua orang bisa mengatakan kata gue, lu meskipun tidak di Jakarta, bukan? Kayak gitu sih. Ya. Jadi aspek-aspek itu justru bisa muncul sekarang gitu ya. Dan itu cakapan dan itu unsur kelisanan itu. Unsur kelisanan. Oke. Siapa Chairil bagi seorang Hamzah? Atau ada nggak sosok atau peristiwa yang mengingatkan Hamzah pada Chairil? Banyak sih, tapi untuk sosok saya punya teman namanya Ilman Bahari. Kami bergiat di Rawamangun dan darinya aku tahu Chairil Anwar dan kami sering diskusi gitu. Kalau tidak ada orang namanya Ilman Bahari ini, saya tidak tahu atau membahasakan Chairil Anwar gitu dalam proses kekaryaan saya. Dia seorang penyair. Dan kami bergaul, kami menulis bareng, tumbuh bareng. Dan satu momen yang saya ingat adalah saya jalan waktu itu ke sebuah gedung kesenian, tempat kami berkegiatan gitu. Dan ada suatu mading ditulis puisi seutuhnya, puisi Prajurit Jaga Malam gitu. Dan puisi itu sebetulnya mengingatkan, puisi Prajurit Jaga Malam itu mengingatkan aku pribadi dengan sosok Hansip di film Warkop gitu. Jadi dan aku dan Ilman Bahari suka nonton film Warkop semacam itu, dan kami sering begadang. Jadi menurutku puisi Chairil Anwar dan sosok Chairil Anwar itu mengingatkanku pada Ilman Bahari, orang yang notabene memang penyair, dan kami suka begadang bareng berdiskusi tentang puisi kayak gitu di Rawamangun. Nah, itulah sosok Chairil bagi Hamzah. Sekarang, siapa sosok Chairil bagi teman-teman? Atau adakah peristiwa yang mengingatkan teman-teman pada Chairil? Teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang Chairil Anwar beserta puisi-puisinya. Itu dia tadi percakapan saya dengan Hamzah Muhammad dan hubungannya dengan Chairil Anwar. Terima kasih Hamzah atas obrolan-obrolannya. Dan terima kasih juga sudah berbagi pengalaman tentang Chairil Anwar dan juga pembacaan Hamzah tentang puisi-puisi Chairil Anwar. Teman-teman, saksikan dan dengarkan episode Siniar Salihara lainnya di akun YouTube Komunitas Salihara dan Siniar Salihara di Spotify, Apple Music, dan Noise. Ikuti pula program-program 100 tahun Chairil Anwar dan dapatkan informasi melalui media sosial Komunitas Salihara. Sampai jumpa.